Musim 2026 bisa menjadi pertunjukan paling all out bagi tim-tim, karena ini musim terakhir untuk versi 1000 cc, dan banyak pabrikan sudah mencapai puncak dalam pengembangannya. Namun, yang menjadi seru adalah bagaimana tahun 2027 akan menjadi tahun yang sangat banyak kejutan. Salah satunya adalah Marc Marquez yang dirasa tak akan berpikir dua kali menerima tawaran dari Honda untuk tahun 2027. Masuk akal ketika melihat Ducati hanya mampu menggajinya tak lebih banyak dibandingkan dengan saat di Honda. Dan jika di Honda, Marc Marquez tentu saja bisa kembali dengan sponsor utamanya Red Bull dan juga Repsol. Namun, yang bikin seru adalah dia akan satu tim dengan adik Valentino Rossi. Pasti MotoGP makin menarik nih dramanya di bawah Liberty Media. Dan juga ada Vinales yang mempertimbangkan pensiun dini. Dan VR46 yang prihatin dengan performa para pembalapnya yang loyo, bak karyawan yang telat gajian. Dan juga ada berita-berita lainnya. Dan berita pun dimulai. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Valentino Rossi menutup musim 2025 dengan rasa kecewa. Secara klasmen, VR46 memang terlihat baik-baik saja. Di Gia finish ke-6, Morbidelli ke-7. Namun, jika dibandingkan dengan Marc Marquez dan Alex Marquez yang mendominasi dengan poin lebih dari 2 kali lipat, jelas VR46 jauh dari level yang diinginkan Rossi. Fabio Di Gia menggambarkan musimnya sebagai roller coaster yang menakutkan. Motor pabrikan yang harusnya menjadi keunggulan justru membuatnya tersesat dan terlalu banyak perubahan dan hasil yang naik turun. Dia hanya meraih 7 finish 5 besar dari 21 balapan. Meski mampu mengoleksi 4 podium, ketidakstabilan ini menjadi sorotan besar tim. Pablo Nieto, manajer tim, tegas menyebut konsistensi sebagai masalah utama. VR46 bisa bersaing untuk menang di satu seri, lalu kesulitan masuk 10 besar pada seri berikutnya. Masalah kecil sering berkembang menjadi besar, dan itu membuat performa Di Gia dan Morbidelli tidak pernah benar-benar solid. Morbidelli pun mengalami pola yang sama. Cepat di beberapa balapan, tenggelam di balapan lain. Cedera bahu dan kecelakaan Valencia semakin membuat ritmenya tercerai-berai. Hasil gabungan keduanya membawa VR46 hanya menempati posisi ketiga tim, hampir 200 poin di belakang Gresini yang memakai paket serupa. Bagi Valentino Rossi, ini tidak cukup. VR46 seharusnya bisa menantang Gresini dan sesekali mengganggu tim pabrikan Ducati. Tapi musim ini justru menunjukkan bahwa potensi motor dan tim belum mampu dikonversi menjadi hasil nyata. VR46 ingin lebih, dan Rossi jelas tidak puas melihat pembalapnya tampil loyo, tidak konsisten, dan tertinggal jauh dari standar Ducati di puncak klasmen. Berita selanjutnya, Maverick Vinales pernah berada di titik terendah dalam karirnya. Begitu rendah hingga dia mempertimbangkan untuk pensiun dini dari MotoGP. Keputusan itu nyaris dia ambil hanya 4 musim setelah debutnya pada tahun 2018, ketika segala sesuatu terasa tidak berjalan sesuai harapan. Padahal awal karir Vinales sangat menjanjikan. Setelah tampil impresif bersama Suzuki, dia mendapatkan kursi impian di Yamaha dan langsung memenangkan 3 dari 5 balapan pertama musim 2017. Namun setelah itu, M1 mulai kesulitan dengan ban Michelin. Performanya langsung merosot tajam. Tahun 2018 pun menjadi musim gelap. Hanya 1 podium dalam 7 balapan pertama, tanpa kemenangan hingga akhir tahun. Di balik layar, motivasinya hilang dan Vinales mengaku untuk pertama kalinya dia terpikir untuk benar-benar berhenti. Hubungannya dengan Yamaha terus memburuk hingga puncaknya pada 2021, ketika dia memutus kontrak lebih awal dan akhirnya didepak setelah insiden di Styria. Vinales kemudian pindah ke Aprilia, dan kini bersama Tech3 KTM, mencoba menghidupkan kembali karirnya. Namun yang menarik, meski pernah hampir menyerah, motivasinya menjelang musim 2026 justru berada di level tertinggi. Dia menegaskan tujuan besarnya,
menjadi juara dunia dan menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang memenangkan balapan dengan 4 pabrikan berbeda. Dia kini merasa lebih dewasa, lebih disiplin, dan lebih siap fokus pada detail yang selama ini membuatnya gagal mengambil langkah terakhir dalam karirnya. Jika beberapa tahun lalu dia sempat kehilangan semangat karena kondisi keluarga dan konflik internal, sekarang finalis mengaku berada di fase paling kuat secara mental. Dari hampir pensiun, kini dia justru kembali dengan ambisi penuh mencari gelar dunia yang selalu lolos dari genggamannya. Dan berita terheboh kali ini soal Marc Marquez yang tak berpikir 2 kali menerima pinangan dari Honda. Isu besar jelang musim 2027 kembali muncul. Marc Marquez bisa saja pulang ke Honda, dan menurut Carlo Bernat, keputusan itu tidak akan butuh pertimbangan panjang. Jika Honda menawarkan motor kompetitif, Marc Marquez tidak akan berpikir 2 kali. Tegas sang manajer kawakan. Bagi Bernat, Honda tetap ada di hati Marc Marquez, dan Alberto Puig akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Marquez memang menghabiskan 11 tahun bersama Honda, meraih 6 gelar juara dunia, dan membangun era dominan. Hubungan itu baru berakhir karena RC213 tak lagi kompetitif. Memaksanya pindah ke Ducati demi menyelamatkan karir. 2 musim bersama Ducati membuktikan keputusan itu benar. 14 kemenangan dan gelar ke-7 pada 2025. Namun kini, seiring Honda kembali berkembang, pintu reuni terbuka lebar. Dan jika Jepang menjamin paket yang bisa menang, Marquez diyakini akan langsung menyambar tanpa ragu. Yang membuat skenario yang menarik adalah kemungkinan line up Honda 2027, Marc Marquez berdampingan dengan Luca Marini. Sebuah kombinasi yang sangat kontras. Ex-icon Honda yang kembali untuk memburu gelar bersama adik kandung Valentino Rossi yang menjadi bagian dari rencana kebangkitan Honda. Bagi Liberty Media, skenario ini ibarat emas promosi. Narasi comeback sang legenda, drama rivalitas sejarah Honda versus Ducati. Sampai duet Marquez-Marini yang membuka kembali bab rivalitas keluarga Rossi-Marquez dalam konteks baru. Jika Honda muncul dengan paket yang siap menang, maka arah masa depan Marc Marquez semakin mudah ditebak. Dia akan pulang tanpa pikir panjang. Dan dari Aprilia, ada persiapan tentang Jorge Martin nih. Bos Aprilia Massimo Rivola menegaskan bahwa musim 2026 hanya bisa berjalan sukses jika Aprilia memberikan 3 hal penting kepada Jorge Martin: waktu, ruang bermain, dan kepercayaan diri. 3 elemen inilah yang menurutnya wajib disediakan agar Martin bisa kembali ke level juara dunia. Musim 2025 menjadi tahun yang berat bagi Martin. Cedera membuatnya absen di pramusim dan hampir seluruh musim. Hanya menyelesaikan 4 Grand Prix adalah sebuah mimpi buruk bagi pembalap yang datang sebagai juara bertahan. Aprilia pun kehilangan salah satu pilar pengembang mereka. Namun di sisi lain, Aprilia justru menemukan momentum lewat Marco Bezzecchi. 3 kemenangan, konsistensi di paruh kedua musim, dan posisi ketiga klasmen menjadi bukti bahwa RSGP masih punya potensi besar. Rivola yakin performa Bezzecchi akan menjadi motivasi kuat bagi Martin untuk bangkit di 2026. Rivola juga optimis dengan paket baru mereka, RSGP 26 disebut akan lebih baik dari versi 2025, meskipun mereka tetap waspada terhadap perkembangan kompetitor. Namun kunci utama tetap sama. Aprilia harus mampu memberikan Martin kondisi ideal untuk kembali menemukan ritme, memberinya waktu untuk adaptasi, kesempatan untuk mengeksplor motor, serta kepercayaan penuh dari seluruh tim. Jika 3 modal ini bisa dipenuhi, Rivola percaya Martin bisa langsung kembali menyerang dan mengembalikan statusnya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Dan dari Toprak yang kini sudah bebas bersuara di MotoGP, Toprak Razgatlioglu menyambut tantangan MotoGP 2026 dengan keyakinan penuh. Juara dunia Superbike 3 kali itu menegaskan bahwa apapun rintangannya, saya akan menemukan cara untuk beradaptasi di kelas utama. Namun dia juga mengakui bahwa proses adaptasinya tidak akan berhenti di tahun pertama saja. Razgatlioglu bergabung dengan Pramac Yamaha mulai 2026. Setahun sebelum MotoGP beralih ke ban Pirelli, ban yang sangat dia kenal dari Superbike. Karena itu, ekspektasi terhadap musim debutnya masih realistis, mengingat dia akan mengendarai motor Yamaha dengan ban Michelin terlebih dahulu.
Untuk itu, Toprak mengatakan dia bahkan sudah mulai mengubah gaya balapnya agar cocok dengan ban Michelin. Meski demikian, perubahan itu mungkin bersifat sementara. Ban Pirelli kembali digunakan pada 2027. Toprak mengisyaratkan bahwa dia mungkin harus kembali dengan gaya agresif khasnya yang meledak-ledak. Mungkin tahun depan saya akan kembali ke gaya saya lagi, tapi kita lihat saja. Saya yakin saya akan menemukan caranya. Dalam FIM Award di Swiss, Toprak menceritakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Marc Marquez mengenai adaptasi di MotoGP. Meski mengakui motor MotoGP sangat berbeda dari Superbike, dia tetap santai dan siap belajar. Ini tantangan besar, tapi saya terbuka untuk belajar dan melakukan yang terbaik. Debut tes publiknya di Valencia membuktikan kapasitasnya. Dia menjadi rookie terbaik hari itu, hanya terpaut sekitar 1,3 detik dari waktu tercepat. Keyakinannya jelas, tantangan apapun yang menunggu, Toprak percaya bahwa dia akan selalu menemukan cara untuk menaklukkannya. Dan kini, sudah ada jadwal rilis peluncuran tim-tim MotoGP. Musim 2026 semakin dekat, dan rangkaian persiapan dimulai lebih cepat dari biasanya. Tes pramusim pertama dijadwalkan awal Februari, sebagai pembuka dari 2 rangkaian uji coba musim dingin. Sementara itu, balapan pertama musim ini akan digelar pada 27 Februari sampai 1 Maret lewat Grand Prix Thailand, membuka kalender padat berisi 22 putaran. Menjelang tes, seluruh tim sudah mulai mematok tanggal peluncuran resmi mereka. Berikut jadwal sementara acara launching MotoGP. 13 Januari di Siena, Italia. Pramac atau tim dari Toprak akan menjadi tim pertama yang menggelar acara peluncuran, berlokasi di Accademia Musicale della Chigiana. Peluncuran ini menjadi momen resmi pertama Toprak Razgatlioglu tampil dengan warna tim MotoGP setelah 3 gelar Superbike-nya. Dia akan mulai musim bersama Jack Miller. Pramac juga akan mengumumkan livery tim Moto2 mereka pada kesempatan yang sama. Kemudian, 19 Januari di Madonna di Campiglio, Italia. Ducati kembali menggelar acara musim dingin yang sudah menjadi tradisi. Seluruh kegiatan dari peluncuran motor hingga sesi ski bersama media akan dipusatkan di resort Madonna di Campiglio. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia akan memamerkan warna baru motor pabrikan Ducati untuk terakhir kalinya di era 1000cc, sebelum regulasi berganti pada 2027. 31 Januari, Kuala Lumpur, Malaysia. Gresini Ducati akan meluncurkan motor 2026 mereka di Kuala Lumpur, tepat sebelum tes pramusim. Tim ini kembali menurunkan Alex Marquez, runner-up MotoGP 2025 bersama Fermin Aldeguer, sang Rookie of the Year tahun 2025. Nah, tahun 2026 nih, siapa jagoan teman-teman semua? Apakah Marquez lagi? Atau ada penantang yang serius yang bisa memberikan perlawanan sengit? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.